Jelas, Bu. Jelas, Bu. Ya, baik. Terima kasih Ibu Bapak Ibu. suaranya jelas. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Kita mulai karena waktu terus berjalan, maka mari kita mulai kegiatan hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 231 Jakarta, Bapak Priyono SPD. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu Wakil Kepala SMP Negeri 231 Jakarta, Wakil Bidang Kurikulum Ibu Seni Asyati MPD, Wakil Bidang Sarana Prasarana Pak Ahmad Saihu SAG, lalu Wakil Bidang Kesiswaan Ibu Hajah Yeni Fauziah SPD. Bapak Ibu Wali Kelas serta Bapak Ibu Guru dan Tendik SMP Negeri 231 Jakarta yang juga sama-sama kita hormati, serta Bapak Ibu Wali Murid yang sangat kami banggakan. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah atas segala nikmat dan karunia-Nya. Pada hari ini kita dapat berkumpul melalui media Zoom meeting ini dalam rangka sosialisasi tentang judi online. Bapak Ibu mohon izin saya selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih yang tiada terhingga karena Bapak Ibu orang tua murid berkenan untuk menyisihkan waktunya memenuhi undangan kami di hari libur seperti hari ini. Tentunya tiada lain karena memang kita semua patut untuk bersyukur karena berbagai nikmat yang telah diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk kita semua sehingga hari ini kita semua dalam keadaan sehat dan bisa melakukan aktivitas kita sehari-hari. Sedikit diinformasikan Bapak Ibu bahwa kegiatan hari ini adalah kegiatan yang memang ditugaskan oleh Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta untuk kita semua melakukan kegiatan sosialisasi tentang maraknya judi online di wilayah kita. Oleh karena itu, mari bersama-sama Bapak Ibu, mohon izin saya akan menyampaikan susunan acara kegiatan kita hari ini yang terdiri dari beberapa hal. Yang pertama adalah pembukaan, kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya, lalu menyanyikan Mars Dugas, kemudian foto bersama Bapak Ibu, nanti biar semuanya Bapak Ibu terrecord, kemudian Bapak Ibu nanti mohon pada saat foto bersama dibuka kameranya, lalu nanti dilanjutkan dengan sambutan Kepala SMP Negeri 231 Jakarta, dan diteruskan dengan paparan materi sosialisasi, diteruskan dengan tanya jawab, dan penutup. Mohon Bapak Ibu tidak ada yang menulis-nuliskan di papan Zoom meeting ya, Zoom meeting ini. Demikian susunan acara untuk kegiatan hari ini Bapak Ibu. Mari untuk tertibnya kegiatan hari ini, Bapak Ibu mohon izin untuk tertibnya kegiatan hari ini, mohon untuk seluruh suara di mute dulu, nanti Bapak Ibu tetap diberikan kesempatan pada sesi tanya jawab. Jadi mohon untuk ketertiban kegiatan ini dan bisa berlangsung dengan lancar. Kepada Bapak Ibu seluruhnya dimohon untuk mute dulu suaranya supaya kita bisa mendengarkan dengan seksama seluruh rangkaian kegiatan hari ini. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas kerjasamanya. Marilah sama-sama kita buka kegiatan hari ini dengan doa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya cara yang kedua adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya.
Mandi dulu ya, Ma. Kan, Mama lagi Zoom. Ya, mandi dulu. Terima kasih Bapak Ibu untuk sudah sama-sama mendengarkan lagu Indonesia Raya dan lagu Mars Dugas. Selanjutnya Bapak Ibu, sesi foto bersama. Mohon izin Bapak Ibu untuk membuka kameranya. Kita akan diambil foto bersama kepada Pak Eka dan Bu Seni untuk bisa mengabadikan momen foto bersama kali ini. Bapak Ibu, silahkan untuk membuka kameranya terlebih dahulu. Sudah dimulai Pak Eka? Ya, sekali lagi Bapak Ibu mohon dibuka dulu kameranya supaya kita bisa mengabadikan seluruh. Lagi disetel sama Pak Eka. Ya. Kebetulan ada 9 slide, jadi Bapak Ibu mohon bersabar. Pak Eka, silakan mulai difoto bersama. Sambil Zoom nih, judi online. Sama. Iya. Berapa Bu Ayu? Apa ya? Belum, aku nggak tahu kamera. 50 aja deh. Tadi 50. Apa lah? Itu masukin lagi. Kamu suka. Gimana Bu Seni, kakak sudah proses seluruh fotonya? Ya. Kepala sekolah kamu ya? Baik, terima kasih Bapak Ibu untuk kesabarannya. Selanjutnya Bapak Ibu akan sama-sama kita dengarkan sambutan dari Kepala SMP Negeri 231 Jakarta yang akan mengarahkan kita semua. Mari sama-sama kita simak dan kita ikuti sambutan Kepala SMP Negeri 231 Jakarta. Kepada Bapak Priyono SPD dipersilahkan. Terima kasih Bu Sri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Menjelang siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang terhormat Bapak Ibu guru beserta tenaga kependidikan SMA Negeri 231 Jakarta. Yang terhormat Ketua Komite Bu Santira Ayu beserta jajarannya. Dan Bapak Ibu orang tua murid dari kelas 7, 8, dan 9 yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, atas segala rahmat dan nikmatnya pada kita semuanya. Alhamdulillah kita dalam keadaan sehat walafiat dan bisa berkumpul di tatap layar ini dalam rangka sosialisasi terkait dampak judi online khususnya pada anak-anak kita, para siswa. Bapak Ibu sekalian, kami dari sekolah sudah diberikan instruksi oleh dinas maupun oleh Sudin untuk sesegera mungkin memberikan sosialisasi kepada Bapak Ibu guru sekalian serta kepada orang tua terkait banyaknya siswa-siswi kita di wilayah Jakarta ini yang terpapar dengan judi online. Dan informasi yang kami terima sebanyak 1.800 siswa di DKI ini yang terpapar judi online. Dan dari jumlah yang 1.800 tadi, ternyata paling banyak di wilayah Jakarta Utara. Makanya di hari Selasa yang lalu, Ibu Menteri Komunikasi dan Digital, Bu Muti Hafid, berkunjung ke tetangga kita, ke SMA Negeri 52, terkait dengan permasalahan ini. Untuk itu kita punya tanggung jawab bersama, mari sama-sama kita mendampingi putra-putri kita supaya tidak terpapar terkait dengan judi online tadi. Kemudian selanjutnya juga kami nanti akan memberikan pemahaman kepada siswa
di sekolah melalui baik dari pihak sekolah maupun dari pihak wali kelas nanti, supaya anak-anak tidak ikut serta mengikuti kegiatan yang tidak baik ini tentunya. Dan mari sama-sama juga kita mengawal kegiatan ini sampai selesai. Dan kami mohon Bapak Ibu sekalian mengikuti nanti presentasi yang akan disampaikan oleh tim kami. Demikian, lebih kurangnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak arahannya. Terima kasih untuk sambutan dan arahannya. Betul sekali Bapak. Kemarin kita kehadiran, walaupun sekolah kita tidak disinggahi, tetapi kedatangan Ibu Menteri ke SMA 92 ya, itu lumayan membuat kita semua harus berbenah dan bersiap diri. Selanjutnya Bapak Ibu, untuk materi sosialisasi yang memang kita nantikan kegiatannya hari ini akan disampaikan dengan lugas oleh Bapak Ahmad Saihu selaku Wakil Bidang Sarana Prasarana, yang nanti mohon Bapak Ibu disimak dengan amat baik, karena nanti ada sesi tanya jawab. Silakan Bapak Ibu jika ada hal-hal yang memang belum dipahami atau ingin ditanyakan terkait tentang judi online, bisa Bapak Ibu tanyakan kepada Pak Ahmad Saihu yang memang sebelumnya telah mendapatkan pembekalan dan pengarahan dari Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. Selanjutnya mari kita sama-sama simak dengan tekun sosialisasi materi tentang judi online yang akan disampaikan oleh Bapak Ahmad Saihu. Kepada Pak Ahmad Saihu dipersilahkan. Dibuka, di unmute dulu Pak Saihu. Di unmute dulu Pak Saihu. Suaranya belum terdengar. Halo, Pak Saihu. Ya. Tidak terdengar Pak Saihu, apa terkendala share screen-nya? Keluar dulu, masuk lagi nanti. Terdengar? Oh, udah. Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Izin Bapak untuk suara mengecil, jadi tidak begitu terdengar. Ya, baik. Gimana terdengar? Ya, Alhamdulillah Bapak sudah terdengar Bapak. Dilanjut. Baik. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 231 Jakarta, Bapak Riono SPD, Ibu Wakil Kepala Sekolah Bidang Akademik,
Ibu Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan dan Humas, staf kurikulum Bapak Ibu Sri Wahyuni, staf Sarpras Bapak Eka Hermanto, staf kesiswaan Bapak Pandu Ari Prabowo, Bapak Ibu guru, dan tenaga kependidikan SMP Negeri 231 Jakarta, serta Bapak Ibu orang tua murid kelas 7, kelas 8, dan kelas 9 SMP Negeri 231 Jakarta yang tidak saya sebutkan satu persatu, tentunya tidak mengurangi rasa hormat pada hadirin semuanya. Pada kesempatan pagi hari ini, kami akan memaparkan tentang penyakit masyarakat, yaitu perjudian, bahwa perjudian sekarang bukan yang secara konvensional karena sudah zaman berubah, maka bentuk perjudian juga berubah, yaitu karena ada media internet, maka sekarang judi itu tidak menggunakan secara konvensional seperti sabung ayam atau main gaple atau main remi, tapi sekarang sudah lebih canggih lagi dengan online. Maka dalam agama apapun, baik Islam ataupun non-Islam, jelas melarang perbuatan judi. Karena perbuatan ini adalah perbuatan yang sia-sia. Menangnya sekali, itu hanyalah umpan, tapi kalahnya berkali-kali. Bahkan korbannya bukan hanya korban bisa merusak secara psikis atau mental, juga fisik juga bisa tersakiti. Banyak korban, harta habis, rumah tangga jadi berantakan. Itulah akibat daripada judi. Sebagai mukadimah akan saya bacakan di dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 90 dan 91. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innama al-khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisiri wa yusaddakum an dzikrillahi wa anis sholati wa hal antum muntahun. Sadaqallahul adzim. Hai orang-orang yang beriman, khamr, judi, dan menyembelih atas nama berhala dan anak panah adalah perbuatan yang keji yang dibuat-buat oleh setan. Karena itu, jauhilah semuanya agar kamu beruntung. Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran minuman khamr dan berjudi itu. Dan Allah dan akan menjauhkan manusia itu akan mengingat Allah dan sholat. Maka berhentilah kamu dari mengerjakan pekerjaan itu. Nah, dari ayat itu jelas bahwa khamr dan judi, terutama judi, ini bisa membuat manusia itu lalai untuk mengingat Allah. Dan juga menjadikan manusia itu merugi. Karena itu adalah perbuatan yang dilakukan oleh setan. Dan setan selalu membuai agar manusia itu mengikuti langkah-langkahnya. Baik, akan saya tayangkan
Halo? Assalamualaikum, izin Pak Guru, suaranya kekecilan. Hilang Pak Guru, izin. Suaranya hilang Pak Guru. Nah. Assalamualaikum Pak Guru, izin. Suaranya hilang. Baik, Ya, sudah. Pak Saihu suaranya hilang. Ini Suaranya gimana di mute mungkin Pak Saihu ya. sekarang gimana? Masih kurang terdengar Pak Saihu. Ini gimana? Sudah. Ya, sekarang sudah terdengar. Udah bagus. Bentar. Kita ada 237 orang tua dan guru dari 956. Harusnya undangan kami disikapi untuk hadir ya Bapak Ibu. Terima kasih yang sudah hadir. Berarti kita sama-sama untuk menjaga anak kita dari maraknya judi online. Terima kasih yang Bapak Ibu yang sudah hadir. Apresiasi untuk Bapak Ibu yang sudah hadir pada hari ini. Baik. Oke Pak. Lagi-lagi ini, lagi apa? Dia kayak lagi ngarahin gitu. Lagi buka-buka komputer. Itu di jalan semua. Ini kepala sekolahnya udah datang. Pak Saiful. Pak Saihu, mohon izin kita dibantu share screen-nya Pak. Bapak tinggal baca aja. Sudah keluar belum? Sudah. Ini sudah keluar. Tanggal lahir di sini gimana? Udah ngomong ke belakang, Mbak. Ya udah, makasih ya, Kelihatan Pak ya. belum sih? Aduh, belum Share mati, screen-nya hilang Pak Saihu, hilang. Hilang. Hilang share screen-nya. Pak Saihu, bisa saya bantu? Ya. Yang terbaru, Saya ada share share screen-nya screen ya. yang terbaru yang ada data Ya, dari seru. berita judi online terbanyak di Cilincing. Bisri, coba tahu Bisri. Kalaupun kau menang, itu awal dari kesalahan. Bohong. Ya, sudah bisa Pak Sehu. Ya. Itu awal dari gemilang. Judi meracuni kehidupan. Judi racuni keimanan, pasti karena perjudian orang malas dituai harapan, pasti karena perjudian perdukunan ramai menyesatkan. Yang beriman bisa. Baik, gimana? Nih, biar saya yang share screen aja Pak. Ya, Jadi Bapak silakan. membacakan saja ya. Ya, Itu ya. baik. Slide pertama. Baik. Jadi kasus terjadinya judi online, kenapa sekarang perlu disosialisasikan di Jakarta, terutama karena sudah merambah ke siswa, juga orang tua siswa yang terlibat dalam kasus judi online. Nih, kasus terjadi di Jakarta mengalami kasus judi pada anak itu mencapai kurang lebih
1.836 anak di Jakarta sudah terlibat transaksi judi online. Nah, dari 11 wilayah di Jakarta, ternyata yang paling besar adalah di daerah Cilincing. Maka kemarin Menteri Komunikasi dan Digital, yaitu Ibu Mutia Hafid, melakukan kunjungan ke RPTRA Semper Barat dan SMA 92 karena data yang terbesar adalah di daerah Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara. Lanjut, apa itu judi online? Judi online adalah permainan yang melibatkan taruhan uang dengan mengharapkan keuntungan serta dilakukan secara online. Judi online ini termasuk taruhan olahraga, poker online, kasino virtual, dan lotre internet. Penting banget untuk paham bahwa kemungkinan menang itu nyaris nol. Seriusan atau nol besar. Jadi untuk permainan judi online yang sangat diuntungkan adalah bandarnya. Karena yang main itu adalah sistem. Yang main sistem. Jadi mungkin kita masang sekali menang, tapi untuk selanjutnya tidak akan pernah menang kembali. Karena kalau kita adalah yang main adalah sistem. Kenapa begitu? Karena sistem judi online dirancang untuk menguntungkan bandar, bukan pemain. Algoritma rumit di balik permainan itu memastikan bahwa dalam jangka panjang pemain itu pasti kalah. Mungkin ada yang beruntung menang sekali, 2 kali, tapi itu cuma umpan supaya terus main dan akhirnya kehilangan lebih banyak. Bahkan banyak kisah tragis dari akibat kecanduan permainan judi online ini. Seperti kasus di sebuah provinsi di Jawa Timur, yaitu ada seorang poluan dan suaminya adalah seorang polisi juga. Karena suaminya sudah kecanduan judi, uang gajinya habis, karena istri tidak diberikan, akhirnya terjadi pembunuhan. Seorang istri membunuh suaminya karena suaminya itu terlibat atau kecanduan main judi online tadi. Sampai dibakar dan akhirnya meninggal. Itulah salah satu dampak dari bahaya judi. Nah, tanda-tanda awal ketergantungan dari permainan judi adalah yang pertama, keasikan berjudi dan terobsesi untuk menang. Itu yang pertama. Dan terbayang-bayang untuk menang. Punya obsesi untuk menang. Yang kedua, kesulitan mengontrol diri karena kecanduan judi. Yang ketiga, tetap berjudi padahal tahu konsekuensinya. Yang keempat, berjudi untuk menghindari masalah. Yang kelima, menarik diri dari aktivitas sosial. Yang keenam, menghalalkan segala cara untuk bermain judi. Dan yang ketujuh, meminjam uang untuk memperbaiki kondisi keuangan. Lanjut. Yang pertama, keasikan berjudi dan terobsesi untuk menang. Coba-coba tapi ternyata dikasih kalah sama bandarnya, bikin sifat ini muncul.
adanya rasa nggak terima kekalahan, bikin para penjudi itu getol, mencoba sampai terobsesi untuk menang ngalahin bandar. Itulah, maka ada sifat obsesi untuk menang. Karena judi itu tadi, orang yang malas karena ingin mengharapkan hasil yang besar. Pasang 5.000, ingin dapat yang 100.000. Bahkan sebelum judi online ini marak, itu dulu pernah ada judi yang dilegalkan, seperti Porkas, SDSB, yang disahkan oleh Kemensos, karena pasang 5.000 hasilnya bisa jutaan. Akhirnya banyak orang akalnya tidak waras, pergi ke dukun untuk menanyakan apa nomor atau angka yang akan keluar. Bahkan sampai orang gila pun ditanya angka-angka atau nomor-nomor yang akan keluar. Jadi orang itu mungkin jadi gila. Yang gila yang ditanya atau orang yang bertanya. Itulah akibat dari orang yang kecanduan judi. Yang kedua, orang yang kecanduan judi itu adalah kesulitan mengontrol diri. Ya, karena asiknya berjudi, maka mereka nggak sadar bahwa obsesi mereka itu membuat semua jadi lepas kontrol. Tidak tahu kapan harus berhenti dan tidak takut konsekuensi, bahkan sampai orang terdekat. Zoom kalau udah mau mati HP-nya. Ya, jadi itulah. Kemudian yang ketiga, orang yang sudah kecanduan judi itu akan tetap berjudi padahal tahu akibatnya atau konsekuensinya. Walaupun sudah jelas ada konsekuensi hukum pidananya, finansial, dan risiko lainnya. Orang yang kecanduan tidak akan pernah berhenti berjudi. Sampai, jadi tadi dalam Ragu Roma Irama, kalau dia menang itu bukan awal dari sebuah kebahagiaan atau kekayaan, itu adalah hanya awal dari akan jatuhnya kemiskinan dan kebangkrutan. Bahkan orang yang kalah judi sampai-sampai istrinya dijual untuk sebagai taruhannya. Itulah kalau orang sudah tahu akibat dari permainan judi itu, tidak pandang dulu, dia tidak akan melihat dampak dari apa yang dilakukannya. Kemudian yang keempat, orang yang berjudi itu biasanya untuk menghindari sebuah masalah. Jadi bermain judi sebenarnya kalau akalnya waras, itu akan menimbul permasalahan baru, masalah baru. Jadi orang yang judi itu akan selalu gali lubang, tutup lubang. Ada moto utama para penjudi, rugi bukan berarti mereka selesai berjudi, dan cari cara lain untuk bisa menutupi kerugian mereka. Para pecandu berpikir tetap berjudi bisa menghindari masalah. Itu menurut mereka. Tapi pada hakikatnya, orang yang sudah kemasukan atau kecanduan judi, itu bukan menghindari masalah, tapi akan menambah masalah, dampaknya yang sangat luar biasa. Yang menjadi sebuah penyakit di masyarakat. Baik, selanjutnya. Yang kelima, orang yang sudah kecanduan judi itu akan menarik diri dari aktivitas sosial. Jadi berkali-kali rugi bikin penjudi itu minder dan menjadi orang yang depresi. Efek psikisnya adalah seperti merasa inferior, ini mengaruhi aktivitas sosial mereka, lebih memilih untuk mengurung diri sambil terus berjudi. Atau bahkan berkubang dalam rasa putus asa. Daripada mencari dukungan pada teman atau saudara untuk keluar dari jerat candu judi online-nya. Jadi orang yang sudah kecanduan ini sulit kalau kita tidak ada niat untuk menjauhkan diri dari perbuatan judi tersebut. Banyak kasus karena depresi,
tidak bisa memecahkan persoalan, tidak ada teman yang diajak bicara atau keluarga, akhirnya mengakhiri hidupnya dengan cara gantung diri. Itu pun bukan solusi akhir dari sebuah permasalahan. Kemudian yang keenam, orang yang sudah ketergantungan atau sudah kecanduan judi adalah akan menghalalkan segala cara untuk bermain judi. Yaitu kalau sudah nekat, mereka mampu melakukan tindak kriminal seperti mencuri, memalak, menjamret, dan lainnya dari teman, saudara, bahkan kantor tempat mereka bekerja hanya untuk bisa kembali ke depo. Hal ini sangat wajar. Hal ini sangat wajar terjadi pada para pencandu yang sudah putus asa. Jadi akan menggunakan segala cara. Yang ketujuh, orang yang sudah kecanduan judi itu akan meminjam uang untuk memperbaiki kondisi keuangan. Kalau belum nekat, mereka akan memberanikan diri menjadi beban finansial bagi teman dan saudara. Itulah 7 orang yang akibat dampak bermain judi. Mengapa judi online itu berbahaya? Lanjut. Jadi judi online memang lagi ngetren, tapi ngetrennya adalah ngetren yang negatif, bukan positif. Yang lagi booming. Bahkan di berita-berita sampai uang triliunan itu digeledah di sebuah kantor untuk agar ada backing judi online-nya. Jadi gampang akses, janji untung gede, bikin banyak orang pengen mencoba, tapi hati-hati, di balik itu semua ada bahaya yang sangat mengerikan dari perbuatan judi tersebut. Secara sosial bisa bikin hubungan sama keluarga atau teman menjadi berantakan. Bayangkan saja lagi kumpul keluarga malah sibuk main judi di HP, belum lagi kalau sampai berbohong gara-gara menyembunyikan kebiasaan jadi judi online. Nah, yang paling mengerikan lagi atau paling serem adalah dampak ekonominya. Banyak yang sudah kehilangan uang, tidak tanggung-tanggung, ada yang sampai jual rumah, mobil, bahkan nekat meminjam ke sana ke sini, ujung-ujungnya adalah bukan kaya, malah tambah miskin. Yuk, kita bahas lebih detail dampak judi online. Ya, paling tidak ada 7 dampak yang akan ditimbulkan oleh judi online. Yang pertama adalah kerugian finansial, gangguan kesehatan mental atau jiwa. Yang ketiga, gangguan kesehatan fisik. Yang keempat, hubungan sosial memburuk. Yang kelima, kualitas pendidikan dan pekerjaan menurun. Keenam, masalah hukum. Ketujuh, risiko keamanan data. Next. Yang pertama adalah kerugian finansial. Orang yang kecanduan judi online bikin orang itu ingin menghabiskan uang banyak. Waktu kala mereka berpikir bahwa itu adalah kemenangan yang tertunda. Jadinya malah tambah rugi, hilang tabungan dan harta benda, bahkan ngutang sama orang lain. Yang kedua, dampak negatifnya adalah adanya gangguan kesehatan mental atau jiwa. Orang yang ketagihan judi online bisa menyebabkan gangguan kesehatan mental seperti stres, depresi, dan kecemasan. Rasa putus asa akibat terjebak dalam lingkaran judi yang sulit dihentikan dapat merusak kualitas hidup seseorang. Jadi dampak pada kesehatan mental sangat luar biasa. Stres, depresi, dan rasa cemas. Kemudian yang ketiga, dampak negatif dari permainan judi online adalah gangguan kesehatan fisik.
Orang yang bermain judi online cenderung memiliki kualitas tidur yang buruk. Hal ini bisa mempengaruhi kesehatan fisik seperti kelelahan, penurunan sistem kekebalan tubuh, bahkan stres kronis yang meningkatkan risiko penyakit jantung. Kemudian dampak yang keempat adalah hubungan sosial memburuk. Hubungan dengan teman, keluarga, dan pasangan mungkin merasa risih dengan perilaku penjudi yang selalu fokus berjudi, yang pastinya bisa menyebabkan konflik dalam hubungan hingga memicu perpisahan atau perceraian dalam rumah tangga. Kemudian dampak yang kelima adalah kualitas pendidikan dan pekerjaan menurun. Konsentrasi yang menurun banyak terjadi, absen dan kurangnya produktivitas menjadi hal-hal umum terjadi akibat kecanduan judi online atau judi online. Yang keenam, dampak negatifnya adalah akan berkaitan, akan bersinggungan dengan masalah hukum. Kita semua tahu bahwa judi online itu adalah ilegal di Indonesia. Seorang yang terlibat judi online bisa dikenakan masalah hukum dan harus menghadapi denda, tuntutan hukum, atau konsekuensi hukum serius lainnya. Bisa dipidana maksimal 4 tahun kalau orang yang terlibat judi. Kemudian risiko yang ketujuh adalah keamanan data yang kita miliki. Dalam situs judi online sering meminta informasi pribadi yang sangat sensitif seperti nama lengkap, alamat, tanggal lahir, dan nomor rekening. Jika situs ini diretas, maka data pribadi pemain judi online bisa disalahgunakan, seperti pencurian identitas, penipuan, atau kegiatan kriminal lainnya. Itulah bahaya atau risiko dari keamanan data orang yang bermain judi online. Next. Nah, regulasi pemerintah sampai detik ini terus memperketat terhadap situs dan konten judi online. Regulasi ini mencakup pembatasan iklan judi yang sering ditemui di situs-situs tidak resmi dan penerapan mekanisme yang lebih ketat untuk mencegah akses ke situs-situs tersebut. Undang-Undang ITE melarang penyebaran informasi yang mengandung unsur perjudian secara online, termasuk iklan judi yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Meskipun tidak secara khusus mengatur judi online, beberapa peraturan pemerintah mengatur tentang penyelenggaraan perjudian secara umum. Penting untuk mematuhi regulasi yang berlaku dan menghindari akses ke situs-situs judi yang tidak sah. Next. Nah, KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pasal 303 ayat 1, di mana para penjudi itu akan diancam pidana paling lama 10 tahun atau pidana denda paling banyak 25 juta rupiah. Barang siapa yang terlibat, barang siapa tanpa mendapat izin dengan sengaja atau menawarkan atau memberikan A, kesempatan permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu. Yang kedua, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada halayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut dalam perusahaan untuk itu
dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhi suatu tata cara. Itulah KUHP yang mengatur tentang perjudian. Kemudian pasal 303 bis ayat 1 diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak 10 juta. Yaitu barang siapa yang menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar pasal 303, barang siapa ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat lain. B. Yang dapat dikunjungi umum kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian tersebut. Ini kalau perjudian ikut bermain di tempat-tempat umum atau jalan umum, itu akan kena pidana paling lama 4 tahun dan denda paling banyak 10 juta. Next. Kemudian Undang-Undang ITE pasal 27 ayat 2, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian. Kemudian pasal 45 ayat 3. Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun atau denda paling banyak 10 miliar rupiah. Itu denda yang terlibat berdasarkan Undang-Undang ITE. Kemudian alternatif positif untuk mengisi waktu agar kita itu terhindar dari judi online. Yaitu di poin yang sebelumnya kita sudah melihat banyak sekali efek buruk yang dialami para penjudi. Nah, ternyata banyak alternatif kegiatan produktif dan positif yang dapat kita lakukan daripada melakukan berjudi. Masih ada pekerjaan yang positif yang bisa menghasilkan rezeki yang halal. Next. Itu kita melakukan olahraga dengan teman, dengan pacar atau keluarga. Yang kedua adalah melakukan hobi kreatif. Yang ketiga, menjadi relawan, tidak cuma fisik dan kreativitas. Kemudian yang keempat, belajar keterampilan. Kemudian terima kasih. Itulah banyak aktivitas agar kita tidak terbuai dengan perbuatan judi. Tadi di akhir slide kita banyak melakukan aktivitas seperti olahraga atau kegiatan-kegiatan produktif lainnya. Jadi kita jangan berhayal untuk mendapatkan hal yang banyak, tapi tidak dengan bekerja yang sesuai dengan ketentuan atau yang diridhoi oleh Allah, karena uang yang kita cari atau rezeki yang kita cari tidak dengan cara yang halal tidak akan bermanfaat bagi keluarga dan juga diri kita sendiri. Itu saja mungkin. Slide-nya nanti mungkin bisa Bu Sri dikirim ke
orang tua atau di grup itu untuk bisa dibaca tentang tayangan tadi yang sudah saya paparkan. Itu saja, mungkin lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kalau ada yang perlu ditanyakan, bisa ada forum tanya jawab. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kehilapan. Tidak ada gading yang tak retak. Burung Irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Terima kasih Pak Ustadz Saihu untuk paparan sosialisasi judi online-nya. Alhamdulillah Bapak Ibu, kita semua sudah mendengarkan bagaimana judi online ini membahayakan kita semua. Saya teringat Bapak Ibu, ada sebuah kisah dalam pewayangan nih, kebetulan saya hobi nonton wayang nih Bapak Ibu ya. Ada sebuah kisah dalam pewayangan Mahabharata. Nah, bagaimana seorang Drupadi itu dijadikan bahan taruhan oleh suaminya, taruhan judi, taruhan perjudian. Bayangkan seorang istri dipertaruhkan dalam sebuah medan perjudian dalam kisah Ramayana Mahabharata. Itu terjadi ternyata bukan hanya saat ini yang tadi dikisahkan oleh Pak Saihu, tapi juga pada masa pewayangan dulu pun kisah Mahabharata itu juga sudah pernah terjadi. Artinya dunia perjudian itu sudah berlangsung cukup lama. Dari hasil penelitian yang juga sempat kami baca, ada sebuah penelitian di Yale School of Medicine Amerika. Di situ disebutkan kenapa sih Bapak Ibu ya orang itu sangat tertarik untuk mengikuti judi online atau sangat tertarik. Ternyata sejatinya bukan karena mereka kekurangan Bapak Ibu. Dari hasil penelitian itu ternyata disebutkan bahwa yang membuat orang-orang itu alasan untuk melakukan kegiatan judi online ternyata adanya sensasi adrenalin. Jadi sensasi adrenalin terpicu bagaimana supaya ternyata ini kegiatan yang sangat menyenangkan. Kemudian adanya hormon dopamin yang membuat otak itu seperti dibuat rasa sensasi yang menyenangkan. Ternyata berjudi itu mampu meningkatkan hormon dopamin dan memacu adrenalin. Nah, kalau ini terjadi pada kita semua, lingkungan terdekat kita, apalagi anak didik kita, tentu saja ini cukup membahayakan buat kehidupan rumah tangga tentunya yang tadi bagaimana disampaikan oleh Pak Ahmad Saihu. Oleh karena itu, Bapak Ibu, kami persilahkan untuk sesi tanya jawab kali ini. Tadi sudah dipaparkan dengan amat gamblang oleh Pak Ahmad Saihu. Mungkin ada hal-hal yang ingin Bapak Ibu tanyakan terkait tentang judi online yang saat ini marak. Tadi hal-hal yang mungkin Bapak Ibu makin tertarik atau ingin melaporkan kasus-kasus judi online yang ada di sekitar yang ini bisa berdampak kepada anak didik kita. Monggo diberi waktu dengan 3 penanya lebih dahulu. Silakan Bapak Ibu jika ada yang ingin ditanyakan bisa dibuka mic-nya untuk langsung bertanya atau raise hand terlebih dahulu. Atau jika Ibu Bapak izin, Oh ya, monggo silakan Ibu Bapak. izin boleh saya bertanya? Boleh Pak. Coba saya cek dulu ini. Monggo Bapak, yang mana ya? Iya baik. Iya Pak Heri, Ibu izin. Ya baik, terima kasih Ibu. Sudah open Ya, mic Pak? Sudah open kamera Pak? Oh iya siap Ibu, baik. Biar nampak. Oke Ibu. Iya Ibu izin. Ya sudah terlihat Bu ya, open kamera Bu ya. Biar di spotlight. Monggo silakan Pak, dipersilakan. Oke, baik Ibu izin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua Ibu ya, karena udah mendekati jam istirahat juga. Yang saya hormati Kepala Sekolah 231 Jakarta dan seluruh para guru, para wali murid yang berbahagia.
Ibu izin terkait judi online, memang ini sangat menarik Ibu. Karena memang ada beberapa variabel yang tentunya menjadi konsentrasi baik dari wali murid, kemudian dari para guru yang di sekolah, dan tentunya perlu ada keterkaitan dari SKPD atau institusi pengampuh ya dalam hal ini untuk mengatasi judi online. Perlu diketahui juga Ibu izin, karena memang sekarang udah zamannya atau era digitalisasi ya Bu ya, di mana semua dapat diakses Ibu dari anak-anak mungkin sejak dini Bu ya sampai orang dewasa, di mana memang akses yang begitu terbuka bebas itu dapat dipergunakan dan dapat dilakukan ya, walaupun di situ ada hal-hal yang mungkin perlu dibatasi dan menjadi trigger untuk kita semua. Dalam hal ini kaitannya dengan judi online Ibu, karena memang judi online tersebut itu sedang marak dan sedang ada penindakan juga ya dari setiap institusi ya, baik SKPD ya tingkat-tingkat sekolah. Nah tentunya di sini perlunya pengawasan Ibu, pengawasan baik internal dan eksternal. Dan izin satu pertanyaan yang mungkin saya akan coba ajukan kepada pihak sekolah, sejauh mana langkah-langkah yang komprehensif yang sudah dilakukan dari pihak sekolahan untuk membatasi akses ya, akses atau penggunaan sistem digitalisasi. Karena memang di sini yang paling menjadi trigger adalah tentunya pihak-pihak pengampuh, terutama Kominfo, Ibu ya. Karena di sini yang bisa membatasi atau mungkin membreakdown kaitannya dengan akses judi online tentunya adalah pengampuh yang memang memiliki akses ya, memiliki akses untuk memblokir situs tersebut. Sedangkan perlu diketahui untuk situs judi online itu tidak hanya ratusan, bahkan mungkin ribuan, dan sudah menjadi titik resah ya, titik resahan di masyarakat Indonesia. Karena di sini ada beberapa mungkin yang melindungi situs-situs tersebut atau mungkin ada aspek-aspek lain Ibu. Jadi itu yang mungkin saya ajukan pertanyaan, sejauh mana langkah yang sudah dilakukan dari pihak sekolah ya, dan secara komprehensif dan membangun komunikasi baik pihak internal dan eksternal. Mungkin itu Ibu pertanyaan pertama yang mungkin bisa saya ajukan. Terima kasih Ibu. Terima kasih Pak Heri. Mohon maaf Bapak wali murid dari Ananda. Siapa Pak nama anaknya? Ya Ibu izin, saya wali murid dari Ananda Humaira Zahratul Unsa kelas 7D. Kebetulan di sini juga ada guru saya Ibu, senior saya, dan memang yang membimbing saya ini Pak Yosep. Izin Pak Yosep. Siap. Terima kasih Bapak. Ya, terima Kebetulan kasih. saya alumni 231 juga Ibu. Alhamdulillah. Bangga, saya bangga. Saya bangga saya. Ya, alhamdulillah barokallah muridnya jadi jadi orang hebat Alhamdulillah. sekarang nih Pak Yusuf ya. Bangga saya. Terima kasih Saya Pak. boleh Bu? Ya, terima kasih. Sebelum dijawab kan 3 ya. Iya Pak. Ya, sebentar dulu Pak Yusuf, sebentar. Terima kasih Pak Bapak Heri, orang tua dari Ananda Humaira 7D. Atas pertanyaannya, yaitu bagaimana nih sejauh mana langkah-langkah yang dilakukan oleh sekolah untuk membatasi akses penggunaan digitalisasi ya, karena ini bagian dari tugas kita semua. Baik, untuk pertanyaan kedua kita tampung dulu ya Pak, atau mau langsung dijawab nih Pak Saihu? Pak Saihu yang mau jawab atau Pak Pri mungkin, atau Pak Yusuf nih? Pak Yusuf langsung mau jawab. Pak Yusuf ngomong dulu, kesempatan dulu Pak Yusuf. Oh ya Pak Yusuf, monggo silakan. Pak Yusuf kayaknya udah nggak sabar nih untuk memberikan apresiasi pada muridnya yang luar biasa. Monggo Pak Yusuf. Ya Bu, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, salam sejahtera, salam sehat untuk semua. Saya yakin insya Allah sudah banyak yang mengenal saya, dan perlu diketahui
saya mungkin hanya tinggal 1 bulan lagi bertugas di SMP 231 dan akan menjelang pensiun. Oleh karena itu saya mau bicara karena saya ingin pesan sesuatu. Saya sedih melihat di akhir tugas saya sebagai guru kondisi pendidikan kita seperti ini. Tapi sebelum itu pertama-tama ini langkah hebat SMP 231 di atas kepemimpinan Pak Priyono SPD sebagai kepala sekolah beserta jajarannya, keluarga besar 231. Saya apresiasi banget mengadakan acara Zoom seperti ini. Itu yang paling pertama yang saya sampaikan. Salut saya, langkah cepat yang diambil dalam rangka generasi bangsa ke depan. Dan apresiasi yang kedua, saya juga sampaikan ke seluruh orang tua dan murid yang saat ini sudah bergabung dalam acara ini. Itu membuktikan bahwa mereka peduli. Hanya satu kekecewaan saya nggak bertanya Bu di sini Bu, saya cuma kasih saran masukan. Sangat kecewa Bu, 900 sekian yang hadir cuma 242, tidak sampai 30%. Ini yang saya ingin bahas. Ini yang saya ingin bahas ini, bahwa sedih saya melihat, sedih saya melihat. Kok orang tua sekarang itu, mohon maaf nih yang hadir saya udah kasih apresiasi. Saya bicara bukan untuk yang hadir. Saya kecewa bagi yang hadir. Kok yang hadir saya acungin 2 jempol, ya, kalau bisa 4 jempol Pak Yusuf. Iya. 4 jempol cuma di bawah. Salut saya. Nah itulah kecewanya saya. Kok kepedulian kepada anak-anaknya kok sangat minim sekali. Padahal ini hal yang sangat penting. Ya Allah ya Robi. Mudah-mudahan ke depan yang lain akan terketuh hatinya. Saya jujur sekali sedih di akhir masa tugas saya melihat pendidikan kita sekarang seperti ini. Apalagi saya sekarang ngajar kelas 9, sedih. Dulu murid saya pada berhasil Bu. Kita tegas, kita keras, tujuan baik mereka berhasil. Sekarang saya ya Allah, partisipasi orang tua sangat kurang. Jam belajar anak juga sangat kurang. Ada satu jawaban yang tadi Ananda siapa ya? Lupa saya tuh, mantan murid saya. Alhamdulillah udah sukses, selamat ya. Saya bisa jawab. Iya, Gary. Ya, saya bisa jawab satu aja, saya bantu jawab sekolah. Sekolah sudah membuat langkah, yaitu anak tidak diizinkan membawa HP ke sekolah. Itu sudah satu langkah. Sehingga kemungkinan mereka menggunakan untuk judi online di sekolah sangat tipis. Jika dibantu, didukung oleh orang tua betul-betul saat anaknya berangkat sekolah, jangan diberikan HP. Nah itu, jadi langkah sekolah udah satu, melarang. Dan sudah banyak lagi langkah yang lain, nasihat dari guru-guru udah banyak. Nah, karena kita perlu sadari bahwa hidup kita satu hari, satu malam 24 jam, di sekolah hanya 7 jam. 17 jam itu ada di rumah. Nah ini yang saya tekankan, kenapa kok banyak orang tua yang nggak peduli, nggak ikut gabung. Banyak kesempatan digunakan untuk melakukan hal judi online itu ya di rumah, karena di sekolah tidak diberi kesempatan untuk membawa HP. Nah ini yang saya minta, tolong nanti sekolah juga kembalilah bila perlu adakan Zoom lagi untuk bagi yang belum hadir. Karena ini penting sekali. Dan yang terakhir, nih untuk orang-orang tua dan kita semua, kalau kita masih merasa manusia yang maaf sekali waras, saya yakin nggak akan terjun ke judol, apalagi judi online. Saya yakin itu. Selagi kita waras. Nah oleh karena itu ayo kita didik anak kita agar supaya meningkatkan kewarasannya, kesadarannya, dan paling utama jalankan semua perintah agama. Insya Allah akan terhindar. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yusuf, Masya Allah. Adem banget kalau Bapak udah ngomong buat kita semua. Demikian ya Pak Heri, salah satu jawaban yang memang sudah regulasi yang dibuat oleh sekolah kita dalam rangka antisipasi maraknya penggunaan gadget gitu, penggunaan HP, sehingga sekolah membuat regulasi tidak ada lagi anak boleh membawa HP kecuali ada hal-hal tertentu yang memang
diinformasikan sebelumnya. Contoh misalnya pada saat ini ada pelaksanaan proyek P5 atau pada saat ada asesmen itu mau tidak mau karena kita sudah digitalisasi dalam segala hal kita menggunakan HP. Tapi di dalam kegiatan keseharian itu membawa HP itu memang sudah ada regulasinya tidak dibolehkan. Oleh karena itu sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Yusuf, yuk kita bahu-membahu untuk memenuhi dan mentaati regulasi tersebut. Terima kasih Pak Yusuf dan Pak Heri, sudah cukup jelas Pak atas jawabannya. Iya, Ibu, terima kasih, cukup jelas ya dan padat. Mungkin hanya menambahkan aja Bu, mungkin Ya, untuk monggo. saran, karena memang tentunya terkait itu kan ada beberapa pengampu Ibu yang mungkin mempunyai kompeten ya untuk membatasi aset tersebut. Tentunya perlu diapresiasi juga ketika sekolahan sudah membuat suatu protap ya Bu ya Ya. terkait penggunaan HP, itu sangat diapresiasi dan itu sangat bagus. Tentunya ketika di waktu yang cukup panjang di luar atau mungkin pada saat bergaul, tentunya di sini yang tidak bisa dipungkiri akses situs online tersebut Ibu, karena itu begitu banyak dan sangat mudah diakses oleh siapapun. Nah, kita juga sebagai unsur dari pemerintahan Ibu, dan kita juga pernah mengadakan suatu rapat koordinasi karena memang di jajaran pemerintahan baik pemerintah daerah dan pusat kita sedang berupaya semaksimal mungkin untuk membatasi ya kaitannya dengan situs online tersebut. Tentunya di sini memang perlu kerjasama dari teman-teman dari jajaran Kementerian Kominfo ya dan Diskominfo untuk akses situs yang mungkin belum terjamah atau mungkin belum termonitor, karena memang di situ menimbulkan banyak peluang sehingga dapat dimanfaatkan ya atau digunakan kesempatan itu oleh segala pihak. Nah, tentunya ini yang perlu menjadi perhatian kita bersama Ibu. Untuk di sekolahan kita apresiasi. Mungkin itu yang perlu di blow up kembali, karena memang kalau dunia pendidikan itu kan biasanya ada Sudin ya Bu ya, Sudin pendidikan mungkin bisa lah. Mungkin secara khusus atau mungkin surat kaitannya dengan nindaklanjuti kepada teman-teman pengampu mungkin dari Kominfo atau Diskominfo kaitannya dengan keretahan yang begitu marak di tahun-tahun belakangan ini. Mungkin itu Bu sarannya Bu. Jadi kita harus bersama-sama memerangi ya terkait situs-situs judi online seperti ini. Sehingga generasi bangsa ke depan itu akan membentuk ya suatu generasi yang sangat baik dan diharapkan untuk menjadi generasi penerus yang luar biasa. Indonesia emas seperti Ibu. Terima kasih. Baik, Izin, terima salam kasih. hormat Bapak Guru. Ya, makasih Pak Heri. Terus lanjutin nak. Ya. Siap Bapak. Oke. Izin Bu Sri, Ya Pak. saya Tony Bu. Monggo silakan Pak Tony. Boleh nyalakan kameranya Pak biar bisa di spotlight. Oke, monggo silakan Pak Tony. Perkenalkan terima kasih Bu. Selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu sekalian. Saya Tony, orang tua dari Theodora Noel Tamara dari kelas 9D Bu. Monggo silakan Pak Oke lanjut. Bu. Ini ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan untuk mencegah terjadinya buat saya sendiri itu sebenarnya judi itu bukan barang baru buat saya Bu ya. Karena kebetulan saya di kantor itu memang bagian penegak Bu. Bagian penegak sampai penegakan terhadap apapun yang terjadi di kantor. Yang perlu saya sampaikan gini Bu. Kalau kita hanya bicara itu sia-sia Bu. Ya Bu, Bapak Ibu sekalian, kalau hanya bicara. Tapi kalau kita action, itu tidak akan sia-sia. Gini Bu, handphone anak-anak saya sampai saat ini itu terhubung langsung dengan handphone saya. Kalau kita punya handphone Google, semua yang Android itu bisa di-link ke orang tua. Artinya anak-anak mau siapapun, mau install apapun di dalam handphonenya mereka akan minta izin ke orang tua. Namanya Google Link, Family Link. Nah, itu memang bukan barang baru Bu sebenarnya. Itu barang lama yang itu memang salah satunya ngontrolnya seperti itu. Itu yang pertama. Gunakan Family Link, jadi mereka mau install apapun, nggak ada masalah.
kalau kita di kantor saya, Bu, saat ini bukan hanya judi online, Bu. Kalau judi online kan kita ketahuan kan yang slot ini itu kan. Tapi sebenarnya kalau Ibu melihat Bapak Ibu sekalian, kalau mereka berkumpul rame-rame, ada beberapa game yang bisa mereka sebut mabar, main bareng. Ya, Bu. Main bareng itu kayak main ludo. Menurut Bapak Ibu mungkin bukan judi ludo. Tapi saya sudah menangkap kasus seperti itu, Bu. Mereka nggak main judi ludo, mereka main ludo, tapi mereka menggunakan uang nyata. Uang nyata artinya apa? Uangnya disakui, uangnya diumpetin, supaya kalau dirazia sama siapapun, dibilang nggak main judi, hanya main ludo. Ya, seperti itu. Kalau judi online, apa namanya? Itu nggak terang-terangan kelihatan karena bisa main jarak jauh. Tapi kalau kita main bareng, main bersama di satu tempat, itu bisa melakukan hal seperti itu, Bu. Jadi shock terapinya adalah kita SMP 231 bikin woro-woro. Siapapun yang ketahuan tertangkap tangan bermain judi, baik online maupun tidak online, akan diserahkan kepada pihak berwajib atau kepolisian. Supaya apa? Supaya itu ada shock terapi, Bu. Kalau mereka ketahuan, siapapun itu, ya, apa namanya, yang ketahuan bermain judi, artinya tidak ada masa, tidak ada dispensasi. Kalau memang harus ketangkap, bawa ke polisi, dibawa ke polisi. Biarlah itu menjadi urusan orang tua masing-masing kalau ketangkap polisi. Karena apa? Karena kalau tidak kita lakukan hal seperti itu akan jadi mainan kita, Bapak Ibu. Kita kan, bohong-bohongan nih gurunya, hanya bikin ayam. Nonsen, menurut saya, omong kosong. Jadi apa kita lakukan hari ini adalah sia-sia, gitu loh. Jadi artinya, kalau benar-benar kita mau tegakkan, kita tegakkan dari dasarnya sekaligus. Dasar sekalian. Kalau kita nggak kerjakan hal itu, kita akan jadi, karena gini, Bu, kita ini semua adalah gennya, udah gen Z. Sekarang yang ada di sekolahan Ibu adalah gen Alpha, Bu. Generasi-generasi yang penuh dengan digitalisasi. Kita mohon maaf, Bu, saya bilang dari tadi saya rasa Bapak Ibu belum ada yang kenal dengan Family Link. Family Link itu sebenarnya sudah dari bertahun-tahun lalu saya sudah buat itu buat anak-anak saya. Jadi siapapun ibarat kata mereka mau install Mobile Legend. Mobile Legend itu mereka harus minta izin kepada saya. Artinya apa? Ketika mereka mau install sesuatu yang tidak kita sesuai, yang kita tidak menginginkan, itu mereka minta izin kepada saya. Bapak Ibu boleh cek nanti ya bahwa beberapa ya aplikasi di handphone itu bisa kita kontrol, orang tua kontrol. Ya Bapak Ibu, saya rasa saya bukan mau bertanya Bapak Ibu, tapi saya minta kita aksi, Bu. Bukan hanya bicara. Kalau bicara saja, mungkin ini artinya gini, saya setuju dengan apa yang dibilang Pak Yosef. Kebetulan Pak Yosef tetangga saya, Bu. Kecil saya, gede saya itu kenal dengan Pak Yosef, walaupun saya bukan anak 231. Saya itu gini, Bu. Kalau kita bicara 2.900, cuma hanya saya lihat sini 241 orang, artinya nggak nyampe 50% nih, Bu, kan? Artinya apa yang kita bahas hari ini, yang lebih dari 45% itu, yang lebih dari 50% tidak hadir, mereka setuju apa yang kita sampaikan hari ini. Tidak ada lagi, saya kan nggak ikut, bodoh amat. Nggak ada kata-kata bullshit. Kalau suruh dia mau komplain, mau bicara seperti apapun, suruh bicara pada anjing yang menggonggong. Jangan bicara kepada kita. Karena apa? Karena mereka tidak menghargai undangan dari sekolah. Manusia saling menghargai. Kalau dia tidak menghargai kami, nggak menghargai kita. Bu, jujur aja, ini saya di kantor loh, Bu. Saya sambil kerja, bukan dari rumah. Kalau saya di rumah, mungkin lebih lebih gampang lagi sinyalnya kan. Tapi saya menghargai sekolah yang telah mengundang orang tua untuk mengikuti acara ini. Artinya saya respect dan hormat terhadap orang tua, terhadap sekolah. Itu saja dari saya, Bu. Terima kasih. Sehat semuanya kita.
kiranya Tuhan yang memberkati pekerjaan kita dan apa yang kita lakukan semua hari ini adalah menjadi berkah buat kehidupan kita. Hidup. Terima kasih Ton. Terima kasih Ton. Terima kasih Ton. Terima kasih. Amin. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Tony, orang tua dari Theodora kelas 9D ya. Sebuah dukungan untuk kita semua agar bergerak, berkolaborasi bersama untuk sama-sama bergerak mewujudkan sekolah yang benar-benar bisa terbebas. Kita tidak lagi cukup berkata-kata, tetapi juga perlu aksi yang sebenarnya gitu. Untuk yang tadi Bapak sampaikan terkait tentang adanya orang tua yang bisa mengontrol jenis apapun yang di-download misalnya itu sebetulnya saya yakin ini banyak orang tua yang sudah melakukannya ya, karena beberapa orang tua juga pernah datang ke sekolah untuk melaporkan hal tersebut, dan anak-anak juga sama gitu melaporkan bahwa Bu, saya nggak bisa download asal download gitu. Dan itu karena memang dalam pengawasan orang tua. Ya alhamdulillah Bapak Ibu, kita sudah mendengar begitu banyak saran dari Pak Tony. Nggak cukup berkata-kata, kita aksi bersama. Ada 241 yang hadir saat ini, Bapak Ibu orang tua murid. Tentu saja Bapak Ibu punya tanggung jawab yang sama untuk melakukan hal-hal pengontrolan terhadap anak-anak kita, karena tanggung jawab terbesar itu ada di para orang tua. Saran yang dilakukan Pak Tony untuk bergerak mengontrol anak-anaknya dalam hal pemanfaatan HP, silakan dalam pemanfaatan gadget, monggo silakan Bapak Ibu. Semua orang tua harus punya kepedulian, harus punya tanggung jawab untuk bisa sama-sama mengontrol, mengawasi pemanfaatan gadget ini di sepanjang harinya. Selanjutnya Bapak Ibu, ada informasi ini. Bu, satu lagi dulu sebentar Bu. Mudah-mudahan orang tua lain seperti Pak Tony, ya, jika anaknya bersalah ditindak, menerima, jangan malah membela. Terima kasih, itu aja. Terima kasih, itu aja. Terima kasih. Ya. Ya, terima kasih Bapak Ibu Pak. tolong isi daftar hadir ya, Bapak Ibu yang hadir di ruang Zoom ini tolong isi daftar hadir, baru 100 yang isi daftar hadir. Ya, Bapak Ibu, tolong di chat room itu ada link daftar hadir, jadi Bapak Ibu tinggal klik terus isi daftar hadirnya. Ya, Ibu Cici, Bunda Rijal, ada apa ya? Ada pertanyaan atau apa? Ya, cara absennya di chat room itu ada link. Linknya nanti di Ibu klik, terusnya Bapak Ibu isi. Bisa minta link itu Bu. Mohon izin Bu, linknya bisa di-share lagi Bu di daftar hadir di obrolannya Bu. Sudah bisa. Screenshot dari yang tadi. Oh ya, makasih Bu. Ya, silahkan diisi ya Bapak Ibu. Baru 100 yang mengisi, tadi ada 242. Ini miris banget ya. Miris banget lah kalau dilihat. Hanya 1/4 dari siswa kita yang hadir di ruang Zoom ini. Tapi nggak apa-apa, terima kasih yang sudah hadir. Tolong diisi Bapak Ibu, baru 100 yang ngisi. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Baik, selanjutnya Ibu Cici, mungkin ada yang ingin ditanyakan? Tadi sempat raise hand, Bunda Rizal. Iya, saya Cici dari bundanya Rizal dari kelas 8C. Saya juga kebetulan anak muridnya Pak Yosef dan alma mater 231 juga. Ya, monggo silakan. Jadi tadi jelaskan oleh Pak Ustadz ya, kalau salah satunya sikap dari penjudi itu adalah salah satunya urusan finansial. Yang mana mungkin kalau anak-anak kita karena uang jajan kurang atau apa gitu, dia jadinya mencuri gitu. Jadi saya jadi teringat gitu sama kasus yang kemarin. Jadi kalau misalkan ada kejadian pencurian di 231, itu benar-benar harus diinvestigasi langsung gitu. Kalau bisa ya Bu ya, investigasi langsung ke anaknya. Kalau barangnya bisa kita beli, attitude-nya nggak bisa. Saya sudah tekankan juga ke Pak Priyono seperti itu. Jadi biar kita tahu gitu, si anak ini kalau memang pelakunya anak ya, anak didik. Si anak ini kenapa mencuri gitu. Apakah karena kebutuhan dasar atau karena judi tadi gitu. Yang kita takutkan ya judi itu.
Karena ini udah menyasar ke anak-anak juga sih judi ini ya. Dan kebetulan saya juga pakai Family Link yang sudah saya pakai dari beberapa tahun yang lalu semenjak anak saya SD. Jadi memang itu memang benar dan itu nanti akan ada laporan mingguan ke kita. Anak itu dia buka link, buka website apa gitulah seperti itu. Jadi mungkin kalau bagi orang tua yang belum tahu tentang Family Link itu sangat berguna. Kita ada tools kita bisa gunakan. Jadi kalau misalkan ada tools tapi kita tidak gunakan dengan baik ya smartphone, phone-nya smart, orangnya juga harus smart. Seperti itu. Assalamualaikum Pak Yosef. Ya. Selalu semuanya sehat selalu, makasih. Terima kasih Bu Cici. Ibundanya Riza kelas berapa ya Bu? Mohon maaf. 8, kelas 8. Kelas 8C. 8C. Oke, terima kasih. Nah, satu pertanyaan dari pertanyaan atau pernyataan ya sebetulnya ya karena sudah sama-sama melakukannya seperti Pak Tony tadi ya. Monggo Pak Saihu ingin menjawabnya atau menanggapinya, monggo silakan Pak Saihu. Sudah diselesaikan kalau nggak salah tentang masalah kehilangan sepatu, gesper, rompi. Ya kami dari pihak sekolah yaitu kemarin sudah berkonsultasi dengan Bapak Pimpinan BTW ini akan ada pemasangan CCTV di kelas. Yang tidak saya andalkan, usulkan ada 30 ruang kelas, 27 ruang belajar, nanti ada ruang lab, perpus, dan juga di ruang kriakteris itu juga akan terpasang di TL4 ini. Mudah-mudahan itu solusi untuk sementara CCTV, walaupun CCTV tidak bisa menangkap pencurinya, paling tidak ada sedikit untuk memberikan efek cerah bagi anak. Tapi yang sangat disayangkan itu anak-anak kita itu sangat terampil, Bu Sri. CCTV di beberapa kelas di 9A, 9B, CCTV dibalik menghadap ke tembok. Tuh. Dan barcode yang baru dipasang tadi dicek sudah dilepas juga. Jadi barcode yang ada di kelas seperti di tempat di kursi, kemudian di lemari atau di ruang UKS di lemari obat juga tadi pas dicek masuk Pak Eka dan Pano udah pada dirobekin anak-anak. Pada kemarin waktu upacara sudah diimbau tempelan barcode barang itu jangan dirobek. Itulah karena anak kita terlalu cerdas. Ya mungkin bantuan ekstra bagi Bapak Ibu guru untuk mengawasi atau mengimbau anak didik kita itu untuk bersikap tangannya tidak terlalu sangat terampil untuk menjaga aset-aset milik negara. Untuk menjaga keamanan tadi, insya Allah TW4 ini CCTV akan dieksekusi, Bu Sri. Tadi yang kemarin kalau nggak salah ibunya Rizal sudah datang ke sekolah. Jadi tidak sekali misalnya ada ini langsung dipasang, tidak ada aturannya untuk penggunaan pengajuan pembelian barang. Tapi mudah-mudahan untuk CCTV itu akan di TW-nya atau Desember tidak bisa dieksekusi. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Terakhir Bu, saya mau izin pamit nih Bu, karena mau ibadah sholat juga. Terus mohon orang tua yang ada di sini mohon doa ya. Saya memang saat ini sedang kurang sehat, kena saraf kejepit. Jadi saya ngajar kemarin pakai koper roli. Jadi mohon maaf, bukannya saya tidak ini, tapi saya sedang sakit, sedang berobat. Terima kasih, salam sehat semuanya. Tetap maju, 231 the best. 231 tetap hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yusuf. Terima kasih Bu Cici untuk
kesempatannya bertanya dan tadi sudah dijawab oleh Pak Ahmad Saihu. Akhirnya Bapak Ibu waktu sudah di jam 11.51 kita sudah menyelesaikan seluruh rangkaian. Mohon maaf tidak bisa memenuhi waktu lebih panjang lagi, kan saya yakin Bapak Ibu juga punya aktivitas yang ingin dilakukan, apalagi kita sudah mendengar, sama-sama sudah mendengar azan berkumandang. Oleh karena itu, mohon izin untuk sama-sama kita tutup Bapak Ibu dengan doa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Untuk yang beragama Islam kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, dengan mengucap alhamdulillah maka kita tutup dan kita akhiri kegiatan sosialisasi tentang judi online yang diselenggarakan oleh SMP Negeri 231 Jakarta pada hari ini. Semoga segala yang kita ikhtiarkan berdampak positif kepada anak didik kita, kepada lingkungan kita, juga kepada masa depan generasi kita. Akhirnya saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Silakan Bu Lele. Ya, terima kasih. Alhamdulillah. Alhamdulillah.